Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Penelitian tesis magister dengan judul Pemanfaatan limbah kopi Arabica sebagai bahan bokasi dengan penambahan MOL dan M4. Ketua peneliti, Ismail Sulaiman. Anggota peneliti, Irfan. Penelitian ini dilakukan di Universitas Syekh Kuala. Dengan menggunakan mitra, Portugis Cafe sebagai penyedia sampel dalam pengujian bokasi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Limbah merupakan salah satu problem yang sangat besar saat ini, terutama pada limbah hasil dari proses pengolahan suatu produk atau makanan. Pemanfaatan akan limbah merupakan salah satu solusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan asri. Pemanfaatan limbah menjadi salah satu produk yang berguna merupakan salah satu terobosan penting bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Aceh memiliki julukan 1001 warung kopi. Namun di sisi lain limbah dari hasil pengolahan kopi menjadikan salah satu efek samping berupa limbah kopi. Limbah kopi yang dihasilkan adalah berupa kulit dan ampas kopi hasil seduhan. Ampas kopi atau dikenal dengan limbah kopi ini memiliki kapasitas yang banyak dan perlu dilakukan proses untuk menjaga lingkungan. Pada penelitian ini melihat banyaknya limbah kopi, maka peneliti ingin memanfaatkan limbah kopi menjadi salah satu yang bernilai dalam bentuk bokasi. Proses pengolahan bokasi ini dibantu dengan proses bantuan MOL dan M4 untuk menghasilkan bokasi yang optimal dengan kandungan nutrisi diperkaya dan efektif untuk pupuk. Melihat kondisi saat ini banyaknya limbah yang ada dan dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai. Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah penentuan biokativator. Tahap kedua adalah pemanfaatan bioaktivator terbaik dengan memanfaatkan ampas kopi sebagai bahan dasar. Hasil penelitian tahap pertama MOL diperkaya dan M4 diaktifkan merupakan salah satu hasil penelitian yang pertama. Ternyata penggunaan M4 yang ada di pasaran saat ini belum begitu efektif sebelum diaktifkan. Penelitian tahap kedua dilakukan dengan menggunakan limbah kopi berupa pulp dan ampas kopi Arabica. Hasil analisa penelitian ini menggunakan rancangan RAK dengan 2 faktorial dengan 4 taraf. Analisis yang kedua dilakukan pada bokasi yang dihasilkan meliputi TPC, bakteri asam laktat, unsur karbon, unsur nitrogen, rasio CN, unsur fosfor dan unsur kalium. Hasil penelitian menunjukkan interaksi antara pulp kulit kopi terhadap penggunaan mol diperkaya dengan M4, memiliki nilai yang sama dalam penentuan total plate count. Dari sisi interaksi limbah kopi dan lama fermentasi menunjukkan bahwa semakin lama proses fermentasi yang dilakukan maka jumlah dari mikroba juga akan semakin banyak, namun memiliki nilai dan titik persamaan nilai pada pulp kulit kopi dan ampas bubuk kopi. Dari hasil ini menunjukkan bahwa memiliki nilai yang sama baik 0 hari, 10 hari, dan 20 hari. Hasil analisis bakteri asam laktat menunjukkan bahwa M4 memiliki angka lebih tinggi dibandingkan mol diperkaya pada ampas bubuk kopi. Kalau dilihat dari hasil limbah kopi dan lama fermentasi menunjukkan bakteri asam laktat lebih lama pada suhu 10 hari dibandingkan dengan 0 hari dan 20 hari. Unsur karbon pada bokasi yang diteliti menunjukkan bahwa pada ampas bubuk kopi pada hari 0 memiliki angka yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh biji kopi yang digunakan telah melalui proses roasting sehingga tingkat karbon lebih tinggi. Unsur nitrogen dihasilkan kandungan tertinggi pada ampas bubuk kopi yang menggunakan M4. Kandungan unsur nitrogen yang paling tinggi pada proses pengolahan bokasi terlihat bahwa semakin lama proses fermentasi menunjukkan semakin tinggi nilai nitrogen yang dihasilkan. Rasio karbon dan nitrogen menunjukkan bahwa ampas bubuk kopi dengan menggunakan bioaktivator mol diperkaya memiliki nilai tertinggi. Namun dari hasil rasio karbon dan nitrogen menunjukkan nilai 0 hari memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan produk hasil fermentasi yang memiliki nilai rasio CN yang menurun. Unsur fosfor dari hasil pembuatan bokasi dengan menggunakan ampas bubuk kopi menunjukkan proses fermentasi 10 hari lebih baik dibandingkan dengan yang lain, memiliki nilai sangat tinggi pada 10 hari. Unsur kalium pada bokasi dengan kulit kopi dan bubuk kopi menunjukkan bahwa proses fermentasi 10 hari dan 20 hari menghasilkan nilai kalium yang tinggi. Semua hasil penelitian ini sudah dipublikasikan di Jurnal Sinta 3 pada Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia dan dipublikasikan pada ICAGRI 6. Penelitian ini dapat diakses dengan kata kunci, bokasi, M4, limbah, mikroorganisme lokal. Di akhir penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada mitra, para peneliti dan juga semua para pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Berikut kontak kami, apabila ada pertanyaan dapat mengirim email, ismail.sulaiman@us.ac.id. Terima kasih.